sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Nah, di sini ada pohon bambu adik-adik. Pohon bambu itu memiliki ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Nah, tumbuhan bambu ini punya ciri khususnya itu tadi adik-adik, memiliki bulu-bulu halus yang tajam. Jadi kalau kalian pegang, kalian akan merasakan tangan kalian sakit dan gatal adik-adik. Nah, ini salah satu cara tumbuhan bambu ini beradaptasi dan melindungi diri. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi itu apa toh Kak? Adaptasi itu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Nah, berdasarkan habitatnya atau tempat hidupnya, tumbuhan itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah hidrofit. Apa itu hidrofit? Nanti kita akan pelajari. Yang berikutnya adalah higrofitnya. Jadi berdasarkan tempat tinggalnya atau habitatnya, tumbuhan itu dibagi menjadi hidrofit, higrofit, dan yang ketiga adalah exrofit ya, exrofit. Jadi kalian bisa tahu nih ada 3 habitat untuk tumbuhan. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah hidrofit. Hidrofit itu tumbuhan yang sebagian hidupnya ada di permukaan tanah dan akarnya itu berada di air. Memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daunnya, dan daunnya itu muncul ke permukaan air. Di sini ada contohnya yaitu tumbuhan kangkung air. Nanti juga ada enceng gondok dan sebagainya. Jadi dari kata hidro itu air adik-adik, berarti tumbuhan yang hidup di air. Hidrofit itu tumbuhan yang hidup di air. Lalu ada higrofit. Nah, higrofit ini tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian yaitu akar, batang, dan daun. Batang pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar dan menggulung. Nah, di sini contohnya adalah tumbuhan pakis. Ini tumbuhan higrofit. Berikutnya adalah tumbuhan exrofit. Exrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Lalu akarnya itu sangat panjang. Nah, contoh dari tumbuhan yang habitatnya exrofit ini adalah lidah buaya. Adaptasi untuk tumbuhan hidrofit. Nah, tadi adaptasi hidrofit adalah adaptasi yang dilakukan oleh jenis tumbuhan hidrofit, yaitu jenis tanaman yang mampu hidup dan tinggal di perairan. Nah, jenis tumbuhan yang hidup terapung mendapatkan cadangan makanannya melalui unsur hara yang ada di dalam perairan. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit antara lain adalah 1. Tumbuhan hidup terapung di atas permukaan air. Karena tumbuhan memiliki rongga antar sel yang berisi udara agar bisa mengapung dengan ciri daun lebar dan tangkai daun mengembung yang berisi udara. Contohnya adalah ada enceng gondok. Nah, di sini Kak Cira punya contoh gambar enceng gondok. Yang kedua adalah tumbuhan hidup terendam dalam air. Memiliki dinding sel kuat dan tebal untuk mengurangi tekanan osmosis dalam sel. Contohnya adalah Hydrilla dan Vallisneria. Nah, ini contoh tumbuhannya adik-adik. Yang ketiga, adaptasi hidrofit pada tumbuhan air adalah
Tumbuhan hidup dengan akar tertanam di dasar air, namun tumbuh mengembang di atas permukaan air, dengan ciri memiliki rongga udara pada batang dan tangkai daunnya. Contohnya adalah pada kangkung dan teratai. Nah, berikutnya adalah tumbuhan yang hidup pada ekosistem pasang surut yang memiliki perakaran yang kuat sehingga membuat tanaman tidak mudah roboh ketika tertimpa angin atau ombak. Contohnya adalah tanaman bakau. Jadi ini adalah tanaman-tanaman yang merupakan contoh dari tumbuhan hidrofit. Lalu adaptasi higrofit. Adaptasi higrofit adalah jenis adaptasi tumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhan higrofit, yaitu pertumbuhan yang hidup di daerah lembab atau daerah hujan tropis. Nah, ciri-ciri tumbuhan higrofit yaitu memiliki daun yang lebar dan tipis, serta memiliki permukaan daun banyak stomatanya, sehingga mempercepat transpirasi. Beberapa jenis tanaman yang tergolong kategori adaptasi higrofit adalah tumbuhan paku, tumbuhan kemuning, lumut, daun ungu, dan dedalu. Ini adalah contoh tanaman higrofit. Berikutnya adalah adaptasi ekstrofit. Nah, adaptasi ekstrofit adalah adaptasi yang dilakukan oleh jenis tumbuhan ekstrofit, yaitu jenis tanaman yang mampu bertahan hidup pada pada lingkungan yang tanahnya kering seperti gurun, adik-adik. Nah, ciri-ciri tumbuhan ekstrofit ini antara lain tanamannya memiliki daun sempit dan tebal, serta beberapa jenis diantaranya dapat berubah bentuk menjadi duri atau sisik yang berguna untuk menekan penguapan air dari tumbuhan tanaman. Lalu berikutnya ada permukaan tubuh tanaman tertutup lapisan lilin yang berfungsi untuk mencegah terjadinya transpirasi atau penguapan air secara berlebihan. Cirinya berikutnya adalah bagian batang tumbuhan ekstrofit itu tebal dan berupa jaringan spon yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Berikutnya memiliki akar yang sangat panjang untuk menjangkau tanah secara luas untuk penyerapan air dalam tanah. Nah, ini adalah contoh tanaman yang termasuk dalam ekstrofit. Yang pertama adalah putri malu. Adik-adik tahu ya putri malu. Lalu ada pohon jati. Nah, pohon jati ini setiap musim kemarau selalu menggugurkan daunnya itu untuk mengurangi proses penguapan pada pohon tersebut. Lalu berikutnya adalah kaktus ya. Kaktus ini juga termasuk dalam tumbuhan ekstrofit karena bisa hidup di daerah kering, adik-adik, bahkan bisa hidup di gurun. Kalau adik-adik membelah kaktus ini, di dalamnya itu seperti spon, adik-adik, seperti busa begitu, dan disitulah kaktus ini menyimpan cadangan air. Lalu ada kantong semar. Nah, kantong semar ini juga termasuk adaptasinya ekstrofit. Nah, di sini juga ada pohon cemara, ya. Itu adalah adaptasi ekstrofit.